Sebenarnya ini dua hal yang berbeda, tapi seringnya diet dianggap hanya untuk menurunkan berat badan. Ketika kita turun berat badan, belum tentu yang turun hanya. Kalau lagi diet, jangan main beban, jangan melatih otot, nanti malah naik berat badannya. Pernah nggak kamu ngerasa diet lagi bolong-bolong, olahraga juga jarang-jarang, tapi berat badannya kok malah turun? Apa yang terjadi? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Lagi musim penyakit, COVID juga lagi kembali naik. Jadi jangan lengah, jaga terus kesehatan, jaga terus imunitas tubuh, prokes tetap jalankan. Jangan lupa pakai masker. Sebelum mulai topik pembicaraan hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan 5, 4, 3, 2, 1 Salah, bos. Maklum, abis nonton podcastnya Om Deddy. Podcast yang mana, bos? Yang sama Haruka, Om Deddy dapat istri sekaligus anak baru. Mungkin ada beberapa orang yang merasa ketika lagi dietnya getol-getolnya, olahraga juga lagi rajin-rajinnya, malah nggak turun-turun berat badannya. Ini dietnya lagi bolong-bolong, olahraganya juga Senin Kamis, alias jarang-jarang, tapi berat badannya malah turun. Kok bisa? Kira-kira apa sih yang terjadi? Ada beberapa kemungkinan, langsung saja kita bahas. Yang pertama, nggak sengaja defisit. Diet arti yang sebenarnya adalah mengatur pola makan. Sedangkan untuk turun berat badan, kunci utamanya adalah defisit kalori. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda, tapi seringnya diet dianggap hanya untuk menurunkan berat badan. Padahal ketika lagi diet belum tentu kita defisit kalori. Biasanya terjadi pada orang yang nggak paham kalau untuk turun berat badan harus terjadi prinsip keseimbangan energinya, yaitu defisit kalori. Dietnya ngasal, asal nggak makan ini, asal nggak makan itu. Pokoknya yang aneh-aneh lah, dietnya goib. Kalau ngomong goib jadi inget pesulap merah. Bisa saja malah tidak terjadi defisit kalori. Dan ketika akhirnya capek, kemudian nggak diet, dietnya libur, malah terjadi defisit kalori secara tidak sengaja. Yang akhirnya malah berat badannya menjadi turun. Yang kedua, jadi lebih aktif. Salah satu cara untuk menciptakan defisit kalori adalah dengan memotong kalori masuk kita. Tetapi ketika kita memotong kalori masuk kita terlalu besar, bisa saja berakibat kita menjadi lemas. Seperti ditinggal mantan. Beda ya itu lemasnya. Dan ketika kita menjadi lemas, akhirnya kita malas bergerak. Dan mengakibatkan kalori keluar kita ikut menurun. Dan membuat kita nggak jadi defisit kalori. Nah, ketika akhirnya kita memutuskan untuk nggak diet, energi kita kembali menjadi banyak. Kita kembali menjadi aktif. Dan berakibat tentu saja defisit kalori dari besarnya kalori keluar kita. Karena kita menjadi lebih aktif. Karena itu ketika lagi diet, jangan terlalu besar defisitnya. Yang besar yang lainnya aja. Yang ketiga, kebetulan. Seperti yang kita tahu, bukan tempe. Coba, garing. Berat badan itu fluktuatif. Mudah naik, mudah turun. Berat badan berarti berat dari keseluruhan badan kita. Bukan hanya berat dari lemak, ada berat dari massa otot kita, tulang, organ, cairan, sisa makanan, dan lain-lain. Ketika kita turun berat badan, belum tentu yang turun hanya berat dari massa lemak. Bisa saja
kita lagi turun berat dari cairan dan sisa makanan, yang kebetulan terjadi ketika kita lagi off diet. Tapi biasanya yang seperti ini hanya sementara. Ketika berat dari cairan dan sisa makanan kembali lagi, maka akan naik lagi berat badannya. Hanya palsu sementara, sepalsu harapan mantan. Yang keempat, salah diet. Berbeda dengan poin yang pertama. Kalau poin yang pertama, prinsip keseimbangan energinya yang salah. Kalau poin keempat, metode dietnya yang salah. Memilih metode diet sama seperti memilih pasangan, harus cari yang cocok dan nyaman. Ketika kita memilih metode diet yang nggak cocok dengan kita, nggak nyaman kita lakuin, bisa membuat kita tertekan ketika menjalaninya dan bisa saja menyebabkan stres. Ketika stres hadir, maka kortisol akan hadir dan hormon-hormon di dalam tubuh kita bisa saja menjadi tidak seimbang yang akan berakibat rusaknya progres diet kita. Kemudian ketika kita akhirnya memutuskan off diet, hormon-hormon di dalam tubuh kita kembali menjadi membaik. Dan bisa saja mengakibatkan berat badan kita juga akhirnya kembali bisa turun. Karena itu, memilih pasangan harus yang cocok. Kalau nggak cocok, jangan dipaksain. Maksudnya memilih metode diet. Yang kelima, masa ototnya turun. Ini yang bahaya. Ketika kita off diet, tidak memperhatikan asupan gizi yang masuk, bisa saja kebutuhan proteinnya tidak tercukupi. Apalagi ditambah tidak pernah olahraga, tidak pernah melatih masa otot kita. Tentu saja akibatnya masa otot akan turun. Ketika masa otot kita turun, akhirnya berat badan juga akan turun. Tetapi jangan seneng dulu. Ketika kita turun berat badan karena kehilangan masa otot, yang rugi kita sendiri. Lama-kelamaan akan membuat kalori keluar kita semakin mengecil. Dan akhirnya membuat kita jadi lebih mudah naik berat badan. Jadi buat yang ngomong kalau lagi diet, jangan main beban, jangan melatih otot, nanti malah naik berat badannya. Satu kata, sesat. Nah, itu tadi 5 hal yang mengakibatkan kita turun berat badan walaupun lagi off diet. Tentu saja masih ada yang lain, lagi sakit misalnya. Tapi yang nggak usah dibahas ya, namanya juga lagi sakit. Buat yang pengen nambahin atau ada yang mau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya. Pencet juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info berikutnya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google, closing dong. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Yang Om Deddy dapat. Biasanya seringnya terjadi pada orang. Apalagi ditambah tidak melatih masa otot, tidak olahraga. Nah, itu tadi 5 hal yang bisa mengakibatkan kita ketika lagi off diet, jarang olahraga, malah turun berat badannya. Nah, itu tadi 5 hal